wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salwa Kamila, saya dari Universitas Esa Unggul Kampus Bekasi dengan Prodi Manajemen Informasi Kesehatan. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Biostatistik, yaitu uji Kruskal-Wallis. Jadi, simak videonya sampai habis ya. Langsung saja kita masuk ke materi uji Kruskal-Wallis. Sebelum kita mengetahui tentang uji Kruskal-Wallis lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa sih uji Kruskal-Wallis itu. Jadi, uji Kruskal-Wallis adalah ujian parametrik untuk menguji perbedaan signifikan antara lebih dari dua kelompok variabel independen. Uji Kruskal-Wallis adalah alternatif non-parametrik dari uji ANOVA saat asumsi normalitasnya tidak terpenuhi. Lalu, kapan sih kita bisa menggunakan uji Kruskal-Wallis ini? Jadi, kita bisa menggunakan uji Kruskal-Wallis ketika, pertama, ketika ingin membandingkan 3 ataupun lebih kelompok independen. Yang kedua, data berskala ordinal atau interval atau rasio, tetapi tidak normal. Jadi, sebelum kita menggunakan uji Kruskal-Wallis, kita harus menggunakan uji ANOVA terlebih dahulu. Ketika sudah menggunakan uji ANOVA namun datanya tidak terdistribusi normal, kita baru bisa menggunakan uji Kruskal-Wallis. Nah, ini adalah rumus Kruskal-Wallis. Jadi, rumusnya berbunyi H sama dengan 1 per N kali N plus 1, sigma J sama dengan 1 sampai K, LJ pangkat 2 per NC dikurangi 3 dikali N plus 1. Dengan N-nya sama dengan jumlah total sampel, RJ sama dengan jumlah ranking pada kelompok ke J, dan NJ adalah jumlah sampel pada kelompok ke J. Nah, kalau kalian bingung nih, susah banget sih rumusnya yang tadi. Nah, kita langsung belajar sama-sama langkah-langkah uji Kruskal-Wallis beserta contohnya ya. Untuk soalnya, suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui perbedaan tingkat kepuasan pengguna sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIM-RS di 3 unit pelayanan yang berbeda. Yang pertama ada IGD, yang kedua rawat jalan, dan ketiga adalah rawat inap. Nah, setiap 7 pengguna dari masing-masing unit diminta untuk mengisi 10 pertanyaan pada kuesioner kepuasan dengan skor 1. Kurang puas, yang kedua cukup puas, yang ketiga puas, dan yang terakhir yang keempat sangat puas. Total skor tiap responden adalah penjumlahan dari seluruh pertanyaan. Tentang total skor per responden adalah 10 sampai 40. Berikut adalah data total skor kuesioner kepuasan dari 7 responden pada masing-masing unit. Di GD kita bisa melihat ada 27, 24, 33, 24, 37, 24, 27. Di rawat jalan ada 36, 30, 38, 27, 24, 40, 34. Lalu di rawat inap ada 24, 26, 26, 31, 32, 21, 37. Setelah dilakukan uji normalitas dan homogenitas, ternyata data tidak terdistribusi normal dan tidak homogen. Jadi, pertanyaannya, buktikan apakah ada perbedaan tingkat kepuasan pengguna SIM-RS pada unit IGD, rawat jalan, dan rawat inap dengan alfanya 5%. Nah, kita harus menentukan nih hipotesisnya pertama-tamanya. Nah, H0-nya itu berbunyi tidak ada perbedaan rata-rata tingkat kepuasan pengguna SIM-RS pada unit IGD, rawat jalan, dan rawat inap. Sedangkan HA-nya adalah ada perbedaan rata-rata tingkat kepuasan pengguna SIM-RS pada unit IGD, rawat jalan, dan rawat inap. Langkah yang kedua, kita harus menggabungkan dan mengurutkan nilai terkecil hingga terbesar. Jadi, kalau tadi kita lihat dari tabelnya, masih belum urut nih, masih acak-acakan, ada yang dari kecil ke besar, besar ke kecil. Nah, itu tuh gak boleh, kita harus mengurutin dulu semuanya. Seperti yang ada tabel saat ini. Jadi 24, 24, 24, 27, 27, 33, 37, dan seterusnya hingga ke tabel lainnya. Selanjutnya, tentukan ranking, lalu jumlahkan. Beri ranking pada seluruh data gabungan berdasarkan urutannya, dan jika terdapat nilai yang sama, berikan ranking rata-rata untuk nilai tersebut. Lalu jumlahkan semua ranking pada masing-masing kelompok. Nah, ini ada contoh tabel yang sudah dirankingkan dan sudah dijumlahkan. Sini aku kasih tahu caranya.
Jadi yang pertama, kalian harus buat tabelnya seperti ini. Ada nomor, asal data, nilai, rank A, rank A ini kita ibaratkan IGD, rank B kita ibaratkan dengan rawat jalan, rank C kita ibaratkan dengan rawat inap. Lalu kita berikan nomor 1 sampai total data terakhir. Karena kita memiliki 3 kelompok dengan masing-masing kelompok memiliki 7 data, jadi kita kalikan saja. 3 dikali 27 sama dengan 21. Jadi kita masukkan 21 nomor. Nah, untuk asal datanya kita bisa isi nanti, kita isi dulu nih nilainya. Nah, kita lihat nilainya, tadi yang paling kecil dari seluruh kelompok adalah 21, dan yang paling besarnya adalah 40. Jadi kita masukkan, kita urutkan lagi dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Nah, jangan lupa asal datanya ini dari mana. Karena tadi nilai 21 atau nilai yang paling kecil ini berasal dari kelompok C, jadi kita masukkan ke C. Nah, kalau yang 24 ini gimana? Kan banyak dari ketiga kelompok ini ada. Nah, caranya kita jumlahkan dulu nih dari semua kelompok data yang nilainya 24 nih ada berapa? Kita ada 5. Kita taruh 24-nya ini ada 5, lalu kita asal datanya kita urutin. Dari A, nah, dari A-nya ini tuh nilai data 24 nih ada berapa? Ternyata ada 3. Kita tulis A, A, A. Selanjutnya dari kelompok B ternyata ada hanya 1. Kita tulis B. Dan yang terakhir adalah C. Kenapa sih harus A, B, C? Kenapa nggak boleh tidak berurutan? Karena nanti akan berpengaruh dengan nilai ranknya. Jadi harus urut ya. Nah, selanjutnya cara menentukan ranknya tuh gimana? Kita lihat, ini kan nomor 1 dan datanya hanya 1 nilainya yang sama, tidak ada yang sama malah. Jadi kita langsung masukin aja nih ranknya adalah 1. Nah, ke 24 kan ada 5 ya. Nah, kita jumlahin dulu nih. Jadi 2, 3, 4, 5, 6. Kita jumlahkan semua, hasilnya adalah 20. Jadi 20 dibagi 5, karena ada 5 data yang nilainya sama. Hasilnya adalah 4. Kita taruh, ini karena nilainya A, 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 kita taruh di bagian A sebanyak 3 kali. 4, 4, 4. Di rank B-nya ada 1, 4. Yang di rank C-nya ada 1, 4. Begitupun seterusnya. Setelah sudah kita tentukan ranknya hingga data terakhir, kita harus menjumlahkan semua total ranknya di tiap rank. Jadi jangan dijumlahin semua rank A, B, C jadi 1 ya. Kita jumlahin per rank saja. Jadi rank A ini total jumlahnya adalah 64,5, rank B-nya itu ada 99,5, lalu rank C-nya ada di 65,5. Selanjutnya ada kriteria pengujian. Pada alfa sama dengan 0,05 sesuai dengan soal tadi, alfanya 5% dan derajat kebebasannya dengan rumus K dikurang 1 atau total kelompok dikurang 1, yang dimana tadi kita menggunakan 3 kelompok, dikurang 1 hasilnya adalah 2. Lalu X tabelnya adalah 5,99. Dapat dari mana sih 5,99 ini? Kita bisa lihat dari tabel ini. Karena tadi kita menggunakan alfanya 0,05, kita ambil nih lihat di bagian sini. Dengan derajat kebebasannya adalah 2. Kita tarik garis dari 2 sini sampai ke 0,05 adalah hasilnya 5,99. Nah, tolak H0 bila H hitungnya lebih dari X tabel. Tapi kita terima H0-nya bila H hitung kurang dari X tabel. Nah, lanjut kita mulai nih perhitungannya. Kita masukin aja hingga 12 per N. N-nya itu adalah jumlah total seluruh data dari semua kelompok. Tadi ada 3 kelompok dengan tiap kelompoknya berisi 7 data. Jadi 3 kita kali 7 dikali 3 sama dengan 21. 21 dikali 21 plus 1, buka kurang lagi. 64,5 ini dapat dari mana? Dari jumlah total rank tiap rank masing-masing. Tadi ada 4,5, 99,5, 65,5. Jangan lupa dimakatin 2 ya. Nah, lalu pernya kenapa 7? Karena di setiap kelompok itu ada 7 data. Nah, selanjutnya dikurang 3 kali
210 plus 1. Lalu kita akan mendapatkan hasilnya ada di H2,09. Lalu kesimpulannya, karena H hitungnya kurang dari X tabel yakni 2,09 kurang dari 5,99, maka H0-nya diterima pada alfa 0,05, yang artinya tidak ada perbedaan rata-rata tingkat kepuasan pengguna SIM RS pada ketiga unit yang berbeda, yaitu IGD, rawat jalan, dan rehabilitasi. Segitu saja pemaparan saya tentang uji Pascal-Wallis. Semoga video ini menjadi bahan pembelajaran kita semua dan semoga mudah dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.